Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramasari, NPM 1051961 dari kelompok 6 kelas 3 PA16. Selain saya, ada rekan-rekan saya yang bernama Fortunata Langoy dengan NPM 1251959 dan Raden Rorodiah dengan NPM 1551941. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai psikosomatis dari sebuah poster yang telah kami buat. Psikosomatis sendiri merupakan salah satu materi dari mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengajar Bu Makfuhatur Rohmah, SPSI, MPSI. Sebagai berikut. Psikosomatis ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche artinya jiwa dan soma berarti badan. Istilah psikosomatis adalah suatu gangguan fisiologis yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional dan psikologis, atau gangguan fisik yang diakibatkan dari kegiatan psikologis. Adapun jenis-jenis psikosomatis diantaranya psikosomatis pada sistem kardiovaskuler, yaitu menyerang pada jantung dan pembuluh darah. Contohnya adalah sakit kepala dan darah tinggi. Lalu yang kedua adalah psikosomatis pada sistem gastrointestinal, yaitu menyerang pada lambung. Contohnya adalah mual, muntah, dan asam lambung naik. Lalu yang ketiga adalah psikosomatis pada sistem muskuloskeletal, yaitu menyerang pada tulang dan otot. Contohnya adalah nyeri sendi dan nyeri otot. Lalu yang keempat adalah psikosomatis pada sistem respiratori, yaitu menyerang pada saluran pernafasan. Contohnya adalah sesak nafas. Lalu yang kelima adalah psikosomatis pada sistem endokrin, yaitu menyerang sistem endokrin. Contohnya adalah hipertiroid dan sindrom menopause. Lalu yang keenam adalah psikosomatis pada sistem kulit, yaitu menyerang pada kulit. Contohnya adalah alergi. Lalu yang terakhir adalah psikosomatis pada sistem genitorinari, yaitu menyerang pada alat kemih. Contohnya adalah sakit panggul. Psikosomatis muncul ketika seseorang mengalami yang namanya kondisi stres. Kondisi stres berkaitan dengan kesehatan fisik. Adapun gejala stres adalah gejala fisiologis, yang dimana gejala-gejala ini akan mengeluarkan sebuah respon berupa keluhan atau gangguan fisik. Adapun gejala stres dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori secara fisik dan kategori secara psikis. Namun untuk lebih lanjutnya mengenai gejala stres dan gejala psikosomatis akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fortunata Langoy sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Amelia, bahwa gejala stres yang disebabkan oleh psikosomatis mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikis atau fisiologis. Seperti yang terlihat pada poster kelompok kami, yaitu kepala pusing, jantung berdebar, serta terjadinya gangguan lain seperti perubahan pola makan, dan tubuh terasa lemas. Itu semua termasuk ke dalam gangguan fisik yang disebabkan oleh psikosomatis. Sedangkan sesak napas, gangguan pencernaan, dan merasa mual dan pusing, itu semua termasuk ke dalam gangguan psikis atau fisiologis yang disebabkan oleh psikosomatis. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara pengobatan jika terjadinya gangguan psikosomatis. Pengobatan gangguan gejala somatik. Pengobatan psikodinamik telah ditemukan efektif dalam mengurangi gejala fisik gangguan gejala somatik dalam jangka pendek. Strategi perilaku kognitif telah dikembangkan untuk mengatasi gejala somatik berulang dan kesusahan yang diamati pada gangguan somatik. Pengobatan terapis perilaku kognitif telah menerapkan banyak teknik berbeda untuk membantu orang dengan gangguan gejala somatik tersebut. Seperti yang pertama, mengidentifikasi dan mengubah emosi yang memicu kekhawatiran somatik mereka. Kemudian yang kedua, mengubah kognisi mereka mengenai gejala somatik mereka. Dan yang terakhir, mengubah perilaku mereka sehingga mereka berhenti memainkan peran orang sakit dan mendapatkan lebih banyak penguatan untuk terlibat dalam jenis interaksi sosial lainnya.
Hal ini dipaparkan oleh Luper dan Kiermaier pada tahun 2002. Kemudian beberapa strategi melibatkan pelatihan orang untuk kurang memperhatikan tubuh mereka. Hal ini membantu orang mengidentifikasi dan menentang pikiran negatif mereka tentang tubuh mereka. Dalam jenis intervensi kognitif lainnya, pasien dapat belajar untuk membingkai ulang pengalaman mereka tentang gejala somatiknya seperti nyeri. Teknik perilaku mungkin membantu orang melanjutkan aktivitas sehat dan membangun kembali gaya hidup yang telah rusak karena terlalu banyak fokus pada masalah yang berhubungan dengan penyakit. Hal ini dipaparkan oleh Warwick dan Salkowski pada tahun 2001. Kemudian, pendekatan perilaku dan keluarga dapat membantu mengubah ketergantungan dalam memainkan peran sebagai orang sakit. Pasien dan anggota keluarganya mungkin dapat mengubah hubungan untuk mendukung gerakannya menjauh dari fokus pada keluhan fisiknya. Namun, perlu diingat, psikomatis memang memiliki gangguan dan gejala yang sama dengan penyakit fisik pada umumnya. Tetapi bukan berarti kalian semua bisa melakukan self-diagnose. Ingat ya, diagnosis hanya bisa dilakukan oleh ahli profesi seperti psikolog dan psikiater berlisensi.